Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Firman Iskandar. Hari ini gue lagi pengen belajar mengenai sistem irigasi di kebun durian modern. Seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama ya. Kenapa kebun durian butuh pengairan? Karena memang Indonesia itu secara iklim ada sekitar 6 bulan 7 bulan itu musimnya kemarau, dan itu butuh kita sistem irigasi yang baik dan benar supaya pohon durian yang kita tanam itu tumbuh dengan baik dan subur. Seperti ini. Ini adalah satu sistem instalasi pengairan yang memang ada di dekat pohon durian yang kita tanam. Jadi pada setiap hari itu kita cek, kalau misalnya tidak hujan, kita akan sirami dengan sistem pengairan ini, sehingga tanaman pohon durian kita tetap bisa tumbuh subur. Di sini ada teman-teman juga nih, durian lover. Ada Mas Dokter Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga sehat bahagia, amin. Amin. Ada Mas Dodi. Sini. Dong, lihat dong view dong, Mas. Iya. Ada Mas siapa? Mas Aji. Hah? Aji. Mas Aji ya, Mas Aji ya. Lihat dong view-nya. View ya. Gunung. Wah, ini mantap bener nih view-nya gunung nih. Wah, luar biasa, luar biasa. Hari ini kita mau ngomongin pengairan di kebun durian ya. Nah, ini ada satu embung air ya. Iya, penampungan air. Penampungan air yang diambil, yang nanti akan dialirkan lagi ya, gitu ya. Ke pohon-pohon yang sudah disalurkan dengan irigasi ini. Kurang Lebih 5 meter kali 3 kayaknya. 5 kali 3. 5 kali 3 kali 2 meter. Jadi awal setup irigasi itu kita pakai kolam ini untuk penampungan air sementara. Jadi air dari bawah dipompa sampai di kolam ini. Habis itu ini kan ada watermore ini, ada dua konektor, dikasih pompa 2, ditembak langsung dari sini untuk distribusi ke 400 pohon. 400 pohon. Jadi pakai 2 pompa itu nyiram 400 pohon bareng cukup. Cukup ya. Seperti itu. Pompa kekuatan berapa itu? Itu pompanya, kalau bicara pompa, mesinnya pakai 17 horsepower, gasoline engine ya, mesin bensin ya. Terus itu pakai high pressure pump, gua sebutin merek aja, itu waktu itu pakai Yamamoto. Terus itu debitnya 48 meter kubik per jam. Headnya, head atau daya dorong ya, daya dorong dari bawah ke atas maksimumnya di 55 meter. Nah, itu pompa yang kita pakai. Harganya kurang lebih 5 juta Per unit. Jadi tipe pompa yang ada di pasaran itu terbagi jadi 2. Pompa dengan debit besar, daya dorong rendah, atau pompa dengan debit rendah, daya dorongnya tinggi. Nah, untuk irigasi kebun seperti ini dengan elevasi yang beragam ya, dengan ketinggian tanah yang cukup beragam, perbedaan ketinggian, kita butuhnya yang high pressure pump. Oke. Karena multifungsi, untuk distribusi bisa, untuk naikin untuk supply dari bawah ke atas bisa. Oke. Begitu. Jadi kalau kita beli pompa yang debitnya gede, headnya rendah, itu hanya untuk distribusi aja. Itu bagus untuk distribusi karena misal ini air sudah di atas nih. Lebih efektif pakai pompa dengan debit besar, head rendah, karena kita sudah posisinya udah di atas. Tapi ketika kita butuh untuk supply dari bawah naikin ke atas, kewalahan, nggak ngejar. Jadi headnya kurang, nggak tercapai gitu. Ya, uang kita cukup banyak nggak Pak? Kalau uang kita cukup banyak, ya udah
beli untuk supply di bawah, beli untuk distribusi di atas. Tapi kalau uang kita mepet, ya kita harus mikir, ya habis supply nyampe kita bawa naik ke atas, kita distribusi. Ini posisinya air sudah di atas, Ya. seperti ini. Ya. Lalu kita pakai pompa untuk distribusi. Iya, pakai pompa. Jadi ini kan ada hose, flexible hose. Jadi ini bekas dudukan untuk pompa ya. Ya. Jadi dikoppel ke engine. Mhm. Jadi outputnya dikoppel ke sini. Oke. Ini dibuka untuk distribusi ke. Jadi ada dua pompa ini. Ini Iya. makanya ada dua bekas. Ini Sekarang udah instalasi nggak lagi ini ya. untuk Sekarang 400. Udah nggak kita pakai karena kita sekarang sudah pakai Yang main besar. pump di sana, gede banget di sana. Jadi itu pompa, kita pakai pompa ibarat tipe FSKA 150. Itu debitnya bisa 4000 liter per menit, headnya di 100 sampai 120 meter top headnya ya. Nah, Jadi artinya tetap kita harus mengumpulkan airnya dulu, baru mendorong air tersebut untuk menyiram semua tanaman begitu ya. Mendistribusikan air ke setiap tanaman. kondisional. Kita tidak bisa bilang seperti itu. Di sistem irigasi yang sekarang kita sudah rubah semuanya irigasi pakai main pump di bawah. Pakai pompa yang besar, pakai Ebara FSKA 150 itu headnya, nah balik lagi, head versus debit itu tercapai atau tidak. Kalau dari pompa di bawah aja debitnya itu sama headnya udah tercapai, ya udah cukup pakai satu pompa itu untuk distribusi keseluruhan tanaman yang ada. Nah, karena debitnya itu gede dan headnya itu gede sampai 120 meter vertikal ya, dia bisa dorong. Sedangkan di hitungan kami ini hanya sampai 70 sampai 80 kebutuhan ininya, headnya sampai 70 meteran. Kalau itu dikonversi ke pressure 6 sampai 7 bar. 1 bar itu 10 meter. Jadi kalau kita setting di 6 bar sampai 7 bar udah tercover. Nah, dari situ karena sudah bisa di cover dari pompa di bawah, ya udah kita pakai pompa di bawah semua untuk irigasi sekarang ya. Ini pun masih tetap nanti disiram periode. Ya harus disiram, justru kemarau harus Iya, disiram. maksud saya kalau sekarang kan berarti ini nggak dipakai karena musim hujan kan? Iya. Pompa otomatis nggak dipakai. Betul. Nanti pas musim kemarau, ininya baru. Meskipun sudah besar begini pun kan, Pak, kalau yang kita taunya ini disiram itu kalau udah besar gini mah nanti hidup sendiri, nggak begitu kan? Iya. Tetap harus disiram Tetap rutin. harus disiram, iya. Jadi kebutuhan air itu sama kayak ya tanaman itu sama kayak manusia lah, Bu. Meskipun kita udah besar, kita juga harus tetap minum air gitu. Bukan berarti kita udah dewasa terus nggak minum air ya kan. Nggak, sama kok. Bedanya cuma tanaman nggak bisa ngomong, kita bisa. Itu aja. Berarti nggak hanya cukup yang tersedia di tanah gitu. Nggak bisa. Karena kita kan punya target pertumbuhan ya. Nah, itu judulnya karena ada target pertumbuhan Ya, biar nanti kita punya target produksi, target pertumbuhan masa vegetatifnya seperti apa, di masa generatifnya seperti apa. Dan air itu adalah sumber kehidupan, itu benar. Karena ketika di musim kemarau dia kekurangan air, dia dehidrasi, sama kayak kita lah. Ketika kita dehidrasi, kita mudah terserang penyakit. Sel-sel tubuh kita tuh gampang rusak. Tanaman juga sama. Jadi di musim hujan, udah alamat itu. Jadi begitu pas datang musim hujan, pas datang musim hujan, muncul jamur, penyakitnya. ya muncul penyakit. Mas Mukti, Ya, ini untuk sprinkle ya. itu dari awal disetting jaraknya berapa atau memang nanti pada saat sudah besar dipindahkan? Enggak. Jadi kita setting di jarak 1,2 meter dari pohon. Walaupun itu baru ditanam.
walaupun itu baru ditanam. 1,2 meter. Ya, 1,2 Alasannya? meter. Alasannya kalau dia pohon lama kelamaan kan Besar. semakin lama semakin membesar. Betul. Kalau kita jaraknya dekat dengan pohon, otomatis sudutnya akan semakin melebar ketika pohonnya membesar. Artinya ada space di belakang pohon ini yang tidak tersiram. Iya. Nah, makanya kita kasih jarak 1,2 meter. Mhm. Kenapa nggak 1,5? Kalau kejauhan, sisi yang belakangnya juga Nggak nggak dapat. kena siramannya. Ya kita ya ambil, ya kurang lebih aja sih Pak. Tidak ada patokan ilmu pastinya. Iya, iya. Ini feeling aja kita. Sekitar 1,2 meter. Ya, seperti itu. Kalau Tingginya, mau tinggi tinggi sprinkle ini dari tanah ini 1,5 meter lah kurang lebih. 1,5 meter ya. Yang keluar ini 1,5 meter. Gitu. Jadi kenapa dibikin lebih tinggi daripada dataran, supaya jangkauannya lebih jauh, itu Ya. satu. Terus yang kedua, dia kelihatan tidak ada persaingan rumput dengan sprinkle. Kalau kita tanamnya rendah, nanti rumput akan tumbuh cepat. Nah, dia dia menghalangi jalur airnya kan. Iya. Nah, tapi kalau tinggi dia seperti ini kan nggak tertutup sama rumput. Terus tukang potong rumput tahu kalau di sini ada sprinkle. Oke. Kalau nggak kelihatan ya ketebas pasti. Betul, betul. Nah, itu yang problem-problem yang sepele yang kita hadapin di kebun itu ya kayak gitu, Pak. Menarik ya. Kita mempelajari tentang sistem irigasi pengairan kebun, khususnya untuk pohon durian di sini. Dan nanti kita mau menuju ke arah bawah sumber airnya. Mau ngeliat gimana air itu diambil, lalu diangkut ke embung dan didistribusikan ke seluruh pohon durian yang ada di kebun ini. Ini reservoirnya ya, Mas Mardianto ya? Ya. Cukup ini untuk tampungan di musim kemarau? Cukup. Cukup ya. Iya, supaya tongkolnya nggak hilang. Mas Sony, Siap, gimana belajar kita tentang sistem irigasi hari ini? luar biasa Om. Luar Habis biasa ya. off-road kita belajar berkebun. Lama-lama Kang nggak Gusuma, nafsu. gimana tentang sistem pengairan kebun durian itu? Aja yang dokter aja udah males-malesan. Ya, ini gimana udah itu? dikelola lebih profesional ya. Jadi udah Lebih lebih senang ke niat kebun lah daripada gitu. Ya, praktek. setiap satu pohon ada satu sprinkler, jadi lebih terjamin gitu untuk kehidupan pohonnya. Top lah. Om Gita udah ngelihat kebunnya dengan sistem irigasi yang sudah disiapkan dari awal itu, bagaimana Om Gita memahaminya? Ya jadi tahu kan kalau ternyata pohon durian itu perlu air yang cukup banyak. Jadi Oke. dengan disediakannya sistem irigasi, kebutuhan airnya sepanjang tahun bisa tercukupi. Ya. Ya. Ternyata memang air itu sumber kehidupan itu betul ya, Iya, iya, gitu iya. ya. Makanya ini kan dia bikin ini nih. Penampungan Reservoir air, ya. Reservoir. Mhm. Karena butuh air sepanjang tahun. Betul, 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 betul. Jadi ternyata makhluk hidup itu seperti halnya juga kita manusia dengan hewan Tumbuhan tetap juga makhluk hidup. betul. Makanya butuh air juga ya. Bukannya ternyata setelah besar jadi dibiarin nunggu hujan aja gitu ya. Iya, nggak bisa, nggak cukup ternyata kan. Nggak cukup Makanya ya. kalau membuka kebun durian ternyata harus dipertimbangkan sumber airnya. Sumber air ya. Apakah dari sungai ataukah dari air tanah, air Iya. permukaan dan sebagainya. Iya, iya. Ini reservoir yang ada di dataran paling rendah di area kebun ini. Jadi posisinya semua air yang mengalir dari hujan dari atas langit ditampung di sini, lalu nanti akan ditarik ke embung yang di atas. Ini mesin apa Mas Mukti? Ini namanya mesin pompa. Mesin pompa. Pompa
Ini pompanya kita pakai Ebara 150 FSKA tipenya. Itu ya. Ya, jadi Kayak mesin mobil juga ini sebanding dengan mesin truk saling apa? tembak ini ya. Lebih gede dari 4 Jadi pompanya 150 FSKA itu debitnya bisa 4000 liter per menit di ketinggian berapa ya? Ya di ketinggian 70 atau 80 meter lah seperti itu. Nah, mesinnya kita pakai Mitsubishi 16D. Ini horsepowernya kalau nggak salah 160 apa 180 ya. Berapa cc ini? Iya, berapa cc? 6.000 apa 8.000? Kalian harusnya yang lebih paham, oh. Saya, iya sih. Ini nih yang paham nih. Kang Kusuma sama Om Gita nih. Fuso ini, Mitsubishi. Jadi ini pakai tipe 6D 16 atau 16D lah. Pokoknya segitulah. Horsepowernya minimal 160 karena kebutuhan horsepower pompanya 160 di top speed di 3000 ya? rpm. Jadi pompa ini kapasitasnya bisa sampai mendorong di 120 meter atau 12 bar. Kebutuhan kita itu 12 bar itu di kecepatan 3000 rpm. Nah, kebutuhan kebun itu 6 bar sampai 7 bar. Artinya kita nggak perlu putar pompa sampai di kecepatan 3000 rpm. Gitu ya. Jadi di kecepatan 2200 sampai 2300 rpm, tekanan 6 bar itu udah tercapai. Nah, disitulah pentingnya kita ngeset pompa sesuai dengan kebutuhan. Ini kan tampungan air utama. Iya. Lalu kita punya juga tampungan embung di atas ya, yang utamanya ya. Iya. Besar seperti kayak waduk ya 10 di atas juta ada. Ya? liter air. 10 juta liter ya itu ya. Itu berapa kali berapa itu? Lebar panjang? Ukurannya kurang lebih 80 kali 30 kali 6 meter. Kedalaman 6 meter. Ya. 80 kali 30. Ya, 80 kali 30 Oke. kali 6 meter. Menarik ya. Nanti kita lihat ya ke atas ya seperti apa embungnya ya. Tapi boleh nggak nih Mas Mukni kita coba nyalain Nggak untuk bisa. mesin? Nggak bisa Nggak karena bawa kunci. wah. Kasihan deh. Tadi kan di atas saya jelaskan kalau pakai pompa kecil kita harus 2 tahap ya. Pertama kita supply dulu, sampai di atas kita distribusi. Karena kalau kita langsung supply plus distribusi pakai pompa kecil dari bawah nggak tercapai debitnya. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai pompa besar, kita supply langsung distribusi bisa. Karena headnya tercover, debitnya tercover. Oke. Udah selesai. Jadi dia bisa supply ke embung di atas bisa, langsung siram ke tanaman bisa. Oke. Tinggal kita atur. Dia sekali buka valve, dia bisa dibebanin berapa ratus sprinkle. Oke. Nah, kalau dia masih dekat-dekat sini, kan tekanannya masih gede. Itu bisa lebih banyak ketimbang yang di ujung sana. Betul. Karena sudah jauh ada loss pressure di sana. Jadi tekanannya turun, debitnya turun. Nah, kita atur bukaan kerannya tidak sebanyak yang di dekat pompa. Seperti itu. Kalau yang di dekat ini bisa sampai 200 pohon, satu keran itu 200 pohon. Kalau yang di sana nggak bisa. Di sana maksimal 100 pohon satu keran. Lebih sedikit lebih bagus supaya tekanan itu lebih bagus ya. Iya, tekanannya masih kenceng lah ya. Betul. Jadi kita pressure maintenance atau apa ya? Ya kita bagi tekanan air sesuai dengan ini kemampuan si pompa ya. Oke. Kita menuju embung yang di atas, perampungan air. Ya lumayan juga ya. Jalan-jalan di kebun sehat nih. Alhamdulillah. Ternyata kita harus manjat ini dulu nih, ya.
Ternyata embungnya gede, guys. Waduh. Waduh, ini Muat ini mantap juga nih penampungannya ya. nggak begini tuh repot kalau ini kan. Gede banget ini. Mang Andi. Gede Mang Andi. Mantap kolamnya, kolam buaya. Kapasitas embung ini berapa besar ini? 10 juta liter. Luar biasa memang ya. Ini dibuat yang di atas ini supaya anti kemarau gitu maksudnya? Enggak, kita nampung air, nampung air ya. Istilahnya kalau kita punya gedung, kita punya sistem pemadam kebakaran. Oke. Nah ini fungsinya kurang lebih sama. Jadi kita taruh embung ini cadangan air untuk di saat musim kemarau ada jaminan kita punya air. Kalau kita di bawah, bisa jadi kita kehabisan. Iya. Kita nggak pernah tahu karena tidak ada geomembran, terus lantainya dasarnya tanah aja, dan itu tampungan air resapan dari hujan yang turun. Jadi ya ini adalah satu untuk tabungan air, yang kedua untuk memudahkan proses penyiraman di saat nanti kebun ini semakin diperluas penanamannya, diperbanyak pohonnya. Sekarang kan baru satu sisi, yang sisi sana semua. Iya. Ini nanti kalau sudah tertanam semua, ini sisi kanan saya ini belum. Jadi masih banyak ribuan pohon yang harus kita siram. Ketika Oke. kita hanya mengandalkan pompa dari bawah, akan kewalahan. Jadi kita pakai embung ini juga untuk membantu penyiraman, terutama di sisi yang sisi kanan yang nanti bakalan kita tanam untuk perluasan ya. Iya. Seperti itu. Berarti ini serius bener nih ya Mas Mukti ya. Kalau untuk berkebun duriannya serius bener ya, Ya, untuk di kebun ini ya. harus serius. Harus serius ya. Serius dan investasinya tidak sedikit. Tidak sedikit, Makanya ya. kita ngajakin teman-teman tuh berkebun bersama. Gitu ya. Ya, supaya kita berbagi kos. Kalau kita berkebun, bikin satu kebun sendirian, kita harus nyiapin semua, mulai dari persiapan lahan, land clearing, terus pemupukan, kita bikin rumah kompos, kita bikin kompos sendiri, prosesnya lama, butuh banyak tenaga. Terus untuk irigasi sendiri, ya kita udah tahu butuh pompa, butuh suplai air, butuh jaringan irigasi. Kalau kita bareng-bareng, kosnya akan kita bagi bersama, siapa aja yang ikut kita berkebun. Nah, dengan di situ kita sama-sama memiliki lah. Iya. Terima kasih kepada narasumber kita kali ini Mas Mukti, sebagai manajer kebun di Pondok Awe ya, Pondok Awe Jasinga, atas ilmunya tentang irigasi pengairan untuk kebun durian gitu ya. Siap. Makasih banyak Mas Mukti. Oke, terima kasih Om Sampai Firman. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat Amin, ya. amin, Ah. amin. Ya. Ciao semuanya. Makasih. Assalamualaikum.